Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Pejuang ASN 2021. Nah, tes SKD makin dekat nih teman-teman. Harus semangat ya belajarnya. Kali ini kita akan membahas materi Undang-Undang 1945. Di mana materi Undang-Undang 1945 ini udah aku rangkum sepadat mungkin sehingga teman-teman bisa benar-benar menguasai materi Undang-Undang 1945. Nggak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke materinya. Jadi sebelum kita membahas Undang-Undang Dasar 1945, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih Undang-Undang 1945? Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia saat ini. Nah, apa yang dimaksud dengan konstitusi? Konstitusi dalam arti sempit adalah hukum dasar yang membuat aturan pokok atau aturan-aturan dasar negara. Dan dalam arti luas, konstitusi adalah keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antar lembaga negara dan antar negara dengan warga negara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya konstitusi ini adalah hukum tertinggi yang dimana hukum di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Macam-macam konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi tertulis, yaitu yang disebut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, disebut konvensi. Pengertian konvensi adalah kebiasaan yang menjadi aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara karena dilakukan terus-menerus dan berulang dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945 pastinya. Contohnya itu adalah adat istiadat. Oke, kita masuk ke sejarah Undang-Undang 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Dan masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, BPUPKI merancang naskah undang-undang yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Setelah itu, pengesahan Undang-Undang 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi, Undang-Undang 1945 ini bukan satu-satunya konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Konstitusi di Indonesia berganti-ganti dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1950. Dan Undang-Undang 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Adapun konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku antara lain, yang pertama, periode berlakunya Undang-Undang 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Bentuk pemerintahannya adalah republik dan sistem pemerintahannya adalah kabinet presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Ada 3 penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945 periode 1945 sampai 1949. Yang pertama, karena masa awal proklamasi dianggap sebagai masa peralihan sehingga pada masa ini kekuasaan presiden sangat luas. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden juga menjalankan kekuasaan MPR dan DPR. Yang kedua, di samping presiden hanya ada wakil presiden dan KNIP sebagai pembantu presiden. Dan penyimpangan yang ketiga, pergantian sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer menjadikan para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Yang kedua, periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer, bentuk pemerintahan dan bentuk negara federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian, yang masing-masing negara memiliki kedaulatan.
Ada beberapa penyimpangan pada masa UUD RIS 1949 ini. Yang pertama, bentuk negara serikat bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, penggantian UUD 1945 menjadi UUD RIS. Yang ketiga, pemerintahan parlementer tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang 1945. Yang ketiga, periode UUD 1950 berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode UUD 1950 ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering juga disebut demokrasi liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai ataupun golongannya. Selama 9 tahun, maka rakyat Indonesia pun sadar bahwa UUD 50 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun penyimpangan pada masa UUD 1950 ini, yang pertama, dengan ditetapkannya demokrasi liberal ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak bagi setiap individu dan partai politik, sehingga timbulnya persaingan tidak sehat yang mengancam persatuan kesatuan bangsa. Yang kedua, terjadi instabilitas nasional akibat dari sering berganti-gantinya kabinet, sehingga program-program yang telah disusun sebelumnya tidak berjalan. Lanjut periode kembalinya ke Undang-Undang 1945 pada 5 Juli 1959 sampai dengan 1966. Dikarenakan Badan Konstituante gagal menetapkan RUUD dan berdampak pada keadaan politik yang tidak stabil, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 45 sebagai Undang-Undang Dasar. Adapun isi dekret Presiden 1959 itu, yang pertama, dibubarkannya Badan Konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang 45. Tiga, tidak berlakunya lagi UUD 50. Dan 4, dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Meskipun sudah kembali kepada UUD 1945, tetapi tetap saja ada penyimpangan pada periode 1959 sampai 1965 atau Orde Lama. Yang pertama, Presiden membubarkan DPR karena tidak menyetujui APBN yang diusulkan pemerintah. Yang kedua, penetapan pidato Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol menjadi GBHN yang bersifat tetap oleh MPRS. Yang ketiga, pengangkatan Presiden seumur hidup melalui TAP MPR nomor 3/MPRS/1963. Yang keempat, pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara diangkat menjadi Menteri Negara. Yang kelima, kekuasaan Presiden melebihi wewenang yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang 1945. Dan yang keenam, tidak berjalannya hak budget DPR karena pemerintah tidak mengajukan rancangan Undang-Undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Kemudian ada pula penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945 periode 1965 sampai munculnya gerakan reformasi 98. Pada saat ini, penyimpangannya yang pertama, sistem demokrasi yang dijalankan bersifat feodalisme. Yang kedua, kebebasan bicara terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah dibungkam. Yang ketiga, ekonomi kerakyatan berubah menjadi ekonomi kapitalisme, monopoli oleh negara berubah menjadi monopoli oleh keluarga. Yang keempat, supremasi hukum tidak berjalan, supremasi hukum berubah menjadi supremasi kekuasaan presiden. Yang kelima, lembaga legislatif tidak mewakili rakyat, bahkan tidak inspiratif karena hasil rekayasa politik. Dan yang terakhir, bermunculannya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Proses amandemen Undang-Undang 1945. Sebelum diamandemen, Undang-Undang 1945 terdiri dari pembukaan batang tubuh sebanyak 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Ada kesepakatan dasar dalam mengamandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan bentuk nyata Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tetap mempertahankan sistem presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang 1945 yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang keempat, perubahan dilakukan secara adendum. Apa sih yang dimaksud dengan adendum? Adendum adalah perubahan Undang-Undang 1945 yang dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan dilekatkan pada naskah asli tersebut.
Ada 4 tahap dalam amandemen Undang-Undang 1945. Tahap pertama diputuskan dalam sidang MPR pada 19 Oktober 99. Kedua itu diputuskan pada sidang MPR 18 Agustus tahun 2000. Tahap ketiga diputuskan pada sidang MPR pada 9 November 2001 dan tahap keempat diputuskan dalam sidang MPR pada 10 Agustus 2002. Adapun pasal-pasal yang diamandemen, yang pertama untuk amandemen pertama, pasal 5, 7, 9, 13, 24, 15, 17, 30, 20 dan 21. Untuk mengingatnya, itu kita ingat aja pasal pertama dan pasal terakhirnya, itu Medutu 5, 21. Kemudian amandemen kedua, itu pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 36 atau 18 36 yaitu Panlas Ganam. Terus amandemen ketiga itu pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23 dan 24 atau kita singkat saja menjadi Studupat 1, 24. Kemudian amandemen keempat pasal-pasal kedua 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 37 atau kita ingat yang awal dan akhirnya jadi Dugaju 2, 37. Selanjutnya struktur ketatanegaraan. Jadi sebelum diamandemen Undang-Undang 1945 itu susunannya Pancasila itu yang paling tinggi, kemudian di bawahnya ada Undang-Undang 1945 dan di bawah Undang-Undang 1945 itu kekuasaan tertinggi oleh MPR, baru DPA, Presiden, DPR dan BPK serta MA itu kedudukannya sederajat. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, struktur ketatanegaraan itu memainkan fungsinya masing-masing. Sebagai hukum dasar yaitu Undang-Undang 1945. Ya, kemudian MPR di mana di bawahnya DPR dan DPD itu sebagai lembaga legislatif. Lalu Presiden sebagai lembaga eksekutif. Kemudian di lembaga yudikatif itu kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan untuk lembaga pengawasnya itu ada Badan Pengawas Keuangan dan Komisi Pemilihan Umum. Kita masuk ke tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Berdasarkan Tab MPRS nomor 20 MPRS 1966, yang pertama itu yang paling tinggi Undang-Undang 1945. Di bawahnya Tab MPR, kemudian Undang-Undang dan Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Keputusan Presiden, yang keenam Peraturan Daerah atau Perda Provinsi, dan yang ketujuh Peraturan Kabupaten atau Kota. Kemudian fungsi dari Undang-Undang 1945 yaitu sebagai 1. Alat kontrol, 2. Pengatur, dan ketiga sebagai penentu. Adapun sifat-sifat Undang-Undang 1945 yaitu yang pertama tertulis atau rumusannya jelas. Yang kedua, singkat dan supel, yaitu memuat aturan-aturan. Yang ketiga, memuat norma, aturan, dan ketentuan yang dapat dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Adapun konsepsi pengaturan rancangan undang-undang meliputi yang pertama, urgensi dan tujuan penyusunan. Yang kedua, sasaran yang ingin diwujudkan. Yang ketiga, pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur. Dan yang keempat, jangkauan serta arah pengaturan. Pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi Undang-Undang 1945 itu terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh, 3. Penjelasan. Nah, untuk pembukaan Undang-Undang 1945 itu intinya untuk alinea pertama berisi tentang bangsa Indonesia menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Yang kedua, itu berisi tentang momentum yang telah dicapai bangsa Indonesia yang mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang ketiga, intinya berisi tentang 1. Pernyataan kemerdekaan. Yang kedua, kemerdekaan atas berkat Allah yang Maha Kuasa, tidak semata karena perjuangan rakyat Indonesia. Kemudian alinea keempat, intinya berisi tentang memuat prinsip negara
Indonesia, yaitu tentang tujuan negara, ketentuan diadakan undang-undang, kemudian bentuk negara yaitu NKRI, kemudian dasar negara kita yaitu Pancasila. Batang tubuh Undang-Undang 1945. Secara garis besar, isi dari bagian pasal-pasal Undang-Undang 1945 setelah diamandemen sebanyak 4 kali adalah sebagai berikut. Bab 1 tentang bentuk dan berkedaulatan terdiri dari pasal 1. Bab kedua tentang MPR terdiri dari pasal 2 sampai dengan pasal 4. Bab ketiga tentang kekuasaan pemerintahan negara terdiri dari pasal 4 sampai 19. Bab 4 tentang DPA dan ini sudah dihapus ketika amandemen keempat. Bab kelima tentang Kementerian Negara terdiri dari pasal 17. Kemudian bab ke-6 tentang pemerintahan daerah dari pasal 18 sampai 18B. Kemudian bab ke-7 tentang DPR dari pasal 19 sampai dengan pasal 22B. Untuk bab 7A-nya tentang DPD dari pasal 22C sampai 22D. Bab 7B tentang pemilihan umum atau pemilu pasal 22E. Kemudian bab 8 tentang hal keuangan yaitu pasal 23 sampai pasal 23D. Bab ke-8A tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dari pasal 23E sampai 23G. Kemudian bab ke-9 tentang kekuasaan kehakiman dari pasal 24 sampai dengan pasal 25. Ini maksudnya bab ya teman-teman, bukan pasal. Kemudian bab ke-9A tentang wilayah negara yaitu dari pasal 25A. Lanjut ke bab 10 tentang warga negara dan penduduk dari pasal 26 sampai 28. Kemudian bab 10A tentang hak asasi manusia atau HAM itu dari pasal 28A sampai 28J. Kemudian bab 11 tentang agama pasal 29. Kemudian bab 12 tentang pertahanan dan keamanan negara yaitu pasal 30. Kemudian bab ke-13 tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 31 sampai pasal 32. Kemudian bab 14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pasal 33 sampai pasal 34. Bab ke-15 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan dari pasal 35 sampai 36C. Dan yang terakhir bab 16 tentang perubahan Undang-Undang Dasar pasal 37. Oke, itulah materinya. Sekarang kita langsung bahas ke contoh soal. Soal pertama, fungsi pembukaan Undang-Undang 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida dan di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan alinea ke A1, B2, C3, D4 atau E semua salah. Dan jawaban yang tepat adalah yang D keempat. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 ya teman-teman. Contoh soal kedua, berikut ini yang bukan merupakan konsepsi pengaturan rancangan undang-undang adalah A. Urgensi dan tujuan penyusunan, B. Sasaran yang ingin diwujudkan, C. Pokok pikiran, D. Jangkauan serta arah pengaturan, atau E. Subjek yang akan diatur. Jawaban yang tepat adalah yang E, subjek yang akan diatur. Jadi ini kan yang bukan. Sedangkan dari option A sampai D itu merupakan konsepsi pengaturan RUU Indonesia. Soal ketiga. Dalam tata aturan perundang-undangan RI, Undang-Undang 1945 menempati posisi tertinggi, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah A. Perpu, B. Perda, C. Perpres, D. Peraturan pemerintah, atau E. Hukum adat. Nah, jawaban yang benar adalah B, Perda. Jadi, hukum adat ini tidak termasuk tata aturan perundang-undangan RI ya, teman-teman. Soal keempat, Undang-Undang 1945 pasal 7 berisi tentang A. Hak legislatif DPR, B. Mahkamah Konstitusi, C. Masa jabatan DPR atau Wakil Presiden, atau D. MPR dan kewenangannya, atau E. Hak asasi manusia atau HAM. Jawaban yang tepat adalah C. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Soal kelima, soal terakhir, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal pada masa A. Konstitusi RIS, B. Undang-Undang 1945 periode pertama, C. Undang-Undang S 1950, D. UUD 45 periode kedua, atau E. UUD 45 amandemen pertama.
Tujuan tepat itu adalah yang C, UUDS 1950. Nah, itulah teman-teman materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa teman-teman pahami dan tentunya bisa bermanfaat untuk teman-teman dan saya. Tetap semangat buat belajar online-nya dan semoga lulus ASN tahun 2021 ini. Wassalamualaikum, terima kasih.